Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pembahasan hari ini kita akan lihat untuk chart IHSG hari ini, mohon maaf. Hari ini terkoreksi minus 0,77 dan menurut saya koreksi ini wajar teman-teman semua karena kemarin pada hari mohon maaf pada hari Selasa kemarin IHSG sebenarnya sudah lompat kodok, akhirnya mampu closing di 1%. Terlihat hari ini minus 77, menurut saya itu wajar. Karena dari sini teman-teman tanggal 25, emiten ini closingnya di plus 1,1,03 itu di harga closingnya. Dan kemarin tanggal 1, emiten ini langsung naik di 1,1. Harga terendahnya di 0,40. Jika teman-teman melihat di sini, tampak jelas teman-teman adanya gap di harga terendahnya, yaitu di 6915, sedangkan harga tertingginya di sini adalah 6904. Jadi wajar, karena itu menurut saya hari ini memang wajar IHSG harus koreksi untuk menutup gap yang terjadi di satu hari sebelumnya di tanggal 1. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa nyangkut atau kaget karena koreksi, santai dulu, karena masih ada potensi untuk di hari setelah Nyepi, di hari Kamis, kita akan Nyepi teman-teman. Untuk teman-teman yang beragama Hindu akan melaksanakan ibadah Nyepi, dan IHSG akan kembali buka itu pada tanggal 4, yaitu dari Jumat. Harusnya IHSG akan bergerak di zona hijau. Walaupun sebenarnya besok adalah saat IHSG buka itu pada hari Jumat yang biasanya orang-orang pada ingin memegang uang cash, teman-teman. Ada potensi IHSG akan menyentuh zona hijau dan mampu closing di zona hijau. Proses seperti itu, volume transaksi juga sudah naik, teman-teman. Mana teman-teman bisa lihat sendiri perbandingan antara tanggal 24 bulan 2 dengan tanggal 2 bulan 3. Kita akan lihat, teman. Untuk sementara seperti itu, pergerakan IHSG sekarang sudah bagus, gap sudah ditutup. Bumi akhirnya bergerak, teman-teman. Tadi sempat menyentuh di angka 50, di minus 196, dan akhirnya emiten ini mampu naik hingga 56 atau kenaikan 9,80. Untuk bumi sendiri, kalau teman-teman lihat di sini, dari jam 9 hingga jam 10 lewat dan mendekati jam 11, emiten ini akhirnya bergerak, teman-teman. Kalau teman-teman lihat akumulasi banyak terjadi di angka 50, harga 50, terjadi banyak pembelian yang mengakibatkan emiten ini akhirnya mampu naik hingga mencapai harga di 56. Untuk distribusinya sama seperti yang teman-teman lihat dalam chart yang tertera di layar, bahwa asing banyak melakukan distribusi di emiten ini hingga mencapai 151.000 lembar. Tapi tenang, bukan di situ poinnya. Yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita bisa cuan di bumi, bertransaksi di bumi. Jika kita lihat bahwa bumi sendiri closing di 52 dan average price bumi sendiri berada di 51,70, yang mana menurut saya teman-teman bisa untuk melakukan setting sell untuk di bumi, yaitu pasang di 53. Ada potensi bumi akan kembali mantul di hari Jumat besok hingga di Senin. Teman-teman bisa melakukan tektok di bumi
karena transaksi sudah mulai banyak, walaupun terjadi distribusi yang cukup lumayan terjadi di bumi. Ini sama seperti terjadi di salah satu emiten. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana perbedaannya antara bumi ataupun persamaannya antara bumi dengan emiten ini. Saya masih ingat waktu itu banyak sekali distribusi yang terjadi. Ini adalah PPRO, di mana pada range tanggal 16 hingga tanggal 19, emiten ini banyak didistribusikan oleh asing, teman-teman, sehingga pada tanggal 16, emiten ini mampu naik ke 54 dan closingnya di 53. Itu tanggal 17-nya, emiten ini akhirnya naik hingga 55, namun akhirnya koreksi. Begitu selanjutnya hingga tanggal 18, emiten ini mencoba untuk naik, sampai akhirnya emiten ini akhirnya mampu mantul lagi hingga mencapai 70 dan closingnya di 67. Ini yang terjadi saat PPRO didistribusikan oleh asing. Mampu mantul terus, namun setelahnya dia akan koreksi. Seperti itu, teman-teman. Walaupun pergerakan asing cukup banyak keluar dari salah satu emiten, tapi sebenarnya dari emiten tersebut masih dapat memberikan cuan. Untuk BP, yang menurut saya pergerakannya mantul-mantul. Jadi buat teman-teman yang ingin bertransaksi di BP, saran saya, volume transaksi yang sudah cukup banyak, lagi secara monthly, teman-teman, terlihat naik dan sekarang memang masih turun, karena emang bulan juga masih baru berjalan 2 hari saja. Jadi menurut saya BP sebenarnya teman-teman masih bisa tektokin emiten ini, di mana dalam kondisi koreksi saja, emiten ini mampu naik hingga ke 56, dari 50 ke 53, itu yang terjadi di bulan 9, lalu bulan 10, 50 ke 12 masih mampu emiten ini berlanjut di bulan 11, 50 ke 57, dan di bulan 12 emiten ini hanya tersaksikan 50, 51, tapi volume transaksi naik, teman-teman. Dan begitu setelahnya di bulan 1 emiten ini mampu naik 14%, lalu di bulan 2 masih mampu naik 11%, dan sekarang baru naik 1% atau 2% lah kita sebut. Menurut saya mekanisme masih mampu untuk naik kembali. Teman-teman kalau seandainya menawar dan dapat di harga 40, mohon maaf, dapat di harga 50 ataupun teman-teman dapat harga di nego, itu jauh lebih baik karena emiten ini menurut saya masih akan berpotensi untuk mantul kembali. Ambil momentum pantulannya, ambil momentum cuannya untuk bertransaksi cukup aman, menurut saya cukup bisa cuan teman-teman di BP. Bermain tektok saja, tapi ketika emiten ini tidak terlihat adanya volume transaksi yang besar, maka teman-teman ambil posisi wait and see. Pasti buy di harga terendah, lalu pasang setting sell satu harga di atasnya. Saya rasa cukup sekian teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap batas risiko bertransaksi di setiap emiten. Terima kasih. Salam cuan.